Ditarik aja ya, ditarik pelan-pelan. Ini kami akan menyebutkan dan menjelaskan isi komponen-komponen dalam motherboard. Yang pertama adalah CPU socket. Ini fungsinya untuk memasang prosesor. Nih. Yang kedua, slot RAM. Fungsinya untuk memasang RAM. Ada slot IDE. Bentuk fisiknya agak memanjang. Fungsinya sebagai penghubung CD-ROM atau hard disk ke motherboard. Kemudian yang keempat, slot SATA. Bentuknya lebih kecil dari IDE, fungsinya sama, yaitu sebagai penghubung hard disk ke motherboard. Kemudian ini node grid, yaitu komponen utama dalam motherboard yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan juga saluran utama motherboard. Kemudian ada short grid, yaitu komponen pembantu node grid yang menghubungkan dengan komponen atau peripheral lainnya. PCI merupakan slot umum yang digunakan untuk memasang kartu atau card dengan kecepatan di bawah slot AGP dan juga PCI Express. Untuk memasang kartu VGA card, generasi ini adanya sebelum generasi slot PCI Express. Selanjutnya yaitu baterai CMOS, yaitu complementary metal oxide semiconductor, merupakan baterai kecil yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan juga untuk menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Baterai ini bentuknya seperti baterai jam tangan, hanya saja bentuknya lebih besar. Konektor fungsinya menghubungkan motherboard dengan power supply agar motherboard bisa mendapatkan daya listrik. Biasanya berjumlah 20 sampai 24 pin kabel front panel. Bentuknya seperti jarum-jarum. Digunakan untuk memasang tombol power, restart dan lead power dan lead hard disk. Untuk memasang kabel-kabel yang ukurannya sangat kecil, biasanya dibantu dengan bacaan yang ada di sekitar pin front panel di setiap motherboard. Output port yang pertama adalah port PS2 mouse. Adalah port yang berfungsi untuk menghubungkan mouse dengan komputer. Port PS2 keyboard adalah port yang berfungsi untuk memasang keyboard ke komputer. Paralel adalah untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya dipakai untuk memasang printer sebelum generasi USB. Port serial adalah berfungsi untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. Akan tetapi saat ini jarang sekali digunakan. HDMI berfungsi sebagai penghubung proyektor. Adalah berguna untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi terbaru yang menggantikan port paralel dan port serial. 45 adalah berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan komputer seperti LAN. Adalah port audio, adalah berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in dan juga line out. Obeng, kita butuh obeng sama baut. Bautnya kita pasang satu-satu, jangan pasang sekalian. Jelaskan jalur-jalur pengkabelan yang ada di motherboard. Yang pertama, kabel SATA yang menghubungkan hard disk ke motherboard. Kabel yang menghubungkan ke power connector yang berjumlah 20 sampai 24 pin. Dan ini ada kabel yang menghubungkan kipas prosesor ke motherboard.
menghubungkan dari power supply ke hard disk. Kita akan menjelaskan tentang kabel-kabel di pin kabel front panel. Di antaranya ini ada HDD LED. Kabel ini berfungsi sebagai kabel yang menangani lampu pada hard disk drive saat sedang bekerja. Selanjutnya ada kabel power LED. Kabel ini berfungsi sebagai kabel yang menghidupkan lampu pada power komputer. Reset SW yang berfungsi sebagai kabel yang menghubungkan antara tombol restart di casing. Kabel power SW yang berfungsi kabel power SW ini berfungsi sebagai kabel yang menghubungkan tombol power di casing. Selanjutnya ada kabel audio. Kabel ini kabel yang menghubungkan audio pada komputer pada sebuah alat suara, misalnya speaker dan sebagainya.